Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat-sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan untuk aktivitas puasanya. Oke sob, di vlog kali ini kebetulan saya sudah berada di daerah Bintaro bersama ini nih Buto Ijo. Jadi hari ini kita akan membawakan satu vlog review dagangan, dimana unit ini tidak ada vlog perburuannya karena terjadi sangat cepat sekali dan lagi-lagi habis taraweh. Nah, mobil apakah itu? Tepat di belakang saya tuh, mobilnya mungkin sudah kelihatan. Ya, produk kali ini lagi-lagi Volvo untuk stok dagangan kita minggu ini. Jadi tipenya ini adalah Volvo 960 GL non turbo, dimana tahun 94 dengan kapasitas mesinnya 2300 cc dengan 4 silindernya, dan mobil ini berwarna silver metallic. Untuk kelengkapan unit ini kebetulan surat-suratnya lengkap, dan untuk pajaknya ya sendiri di sini off 2019. Namun untuk kaleng STNK-nya masih on panjang, yaitu on 2023. Serta untuk estimasi pajak per tahunnya itu untuk PKB-nya sekitar Rp553.000. Oke sob, mungkin tanpa perlu panjang kali lebar, saya tidak bisa menceritakan histori mobil ini karena unit ini tidak ada vlog perburuannya, jadi tidak saya bisa ceritakan untuk drama-dramanya. Oke lah sob, jadi sekarang kita akan membahas secara detail untuk kondisi mobil yang ada di belakang saya ini. Jadi pantengin terus vlog ini sampai habis, jangan di skip. Pastikan Anda klik tombol merahnya dan aktifkan loncengnya agar kalian terus mendapatkan info terbaru dari kita. Oke sob, tanpa perlu berlama-lama, mari kita akan mulai untuk membahas mobil ini secara detail, singkat, dan jelas. Semoga info yang saya salurkan ini bisa nyampe di kalian dengan benar. Oke sob, check it out. Oke sobat, sekarang saya sudah berdiri tepat di depan mobilnya. Inilah dia menu kita hari ini, Volvo 960 GL non turbo, yang dimana tahun 94, kapasitas mesinnya 2300 cc, 4 silinder, dan mobil ini berwarna silver metallic. Nah, jadi mobil ini tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya kondisinya untuk surat-surat lengkap, pajaknya off 2019, dan kalengnya sendiri masih on panjang 2023. Mobil ini menawarkan fitur untuk low maintenance. Kenapa saya sebut low maintenance? Karena ini non turbo sob. Jadi kalau basicnya non turbo ini, untuk perawatannya itu mudah sekali, tidak banyak keriuhan atau kerebutan. Ditambah dia emang sebutannya untuk kasta GL non turbo itu sebutannya GL banci. Nah, untuk kondisi dari unit ini kita akan bahas dulu untuk segi eksteriornya. Dari tampilan depan untuk bagian bumper ini kondisinya masih tidak terlalu buruk. Dan untuk kondisi headlampnya sendiri tuh, ini kondisinya masih bagus sekali, tidak pecah, bening. Dan untuk lampu sennya sendiri masih lumayan good. Dan untuk kondisi grillnya juga, untuk chrome-nya masih keadaan bagus. Namun untuk lambang Volvo-nya sudah tidak sempurna. Dan untuk kondisi dari kap mesinnya sendiri, ini sih masih ngaleng tuh. Namun catnya sudah sebagian pudar untuk bagian kap mesin. Jadi untuk status yang catnya pudar itu kap mesin dan bagasi. Wajar lah karena ini mungkin ditaruh di tempat panas. Jadi untuk kondisi catnya sendiri akhirnya memudar untuk kondisinya. Nah, sekarang kita bergeser sob ke bagian tampilan sebelah kanan. Seperti yang kalian lihat sob, untuk kondisi catnya ini masih original,
full original, makanya tadi saya sebut kaleng karena masih kaleng tuh, belum ada dempulan-dempulan penuh ataupun ringan. Jadi kondisinya ini masih sangat original sekali untuk eksteriornya. Dan kita bergeser sedikit untuk kaki-kakinya, kita memakai velg ring 15 Nova, tapi tidak ada center dopnya sob, 4-4-nya tidak ada. Ini untuk profil bannya kita memakai Dunlop depan belakang. Dengan profil bannya ini kalau nggak salah ring 15 mana nih, 205/65. Jadi untuk profil bannya depan belakang 205/65. Lalu kita bergeser sedikit, untuk sen fendernya masih utuh sob. Dan untuk nut-nutnya sendiri masih ketemu bagus, tidak ada yang meleset. Dan untuk side body moldingnya masih utuh sob, untuk bagian pintunya tuh. Ini spion masih original, termasuk cerminnya. Electric mirrornya masih jalan sob, kanan kiri. Ditambah untuk keadaan power window-nya 4-4-nya jalan sempurna, tidak loyo ataupun lemah. Lalu untuk keadaan handling pintu luar maupun dalamnya juga masih sempurna sekali. Dan central lock-nya masih sangat keadaan bagus sekali. Kita bergeser agak ke belakang sob. Ini tadi yang saya bilang, untuk keadaan bannya masih sangat lumayan tebal, 4-4-nya. Dan kondisi bumper belakang ini hanya tambahan aksesoris saja sob. Biasanya sih dipakai di bumper-bumper mobil lainnya. Dan untuk kondisi stop lamp belakang, ini sih hanya retak-retak rambut sob, tidak ada retak parah, tapi kondisinya masih lumayan. Dan ini tadi saya bilang catnya sudah rada kusam, tapi masih kaleng tuh, masih kaleng. Untuk kondisi bumper belakangnya sob, ini perlu saya kasih tahu kepada kalian, kondisinya masih oke punya, tidak ada gerowak-gerowak ataupun light catnya. Ini kebetulan lambang emblem Volvo-nya tidak ada sob, mungkin dicopot kali ya, atau copot di jalan. Lalu kita bergeser ke bagian tampilan sebelah kiri, seperti yang kalian lihat sob. Untuk cover tutup bensin masih ada, dan ini antena masih otomatis sob, naik turun tidak ada masalah. Kondisi untuk tampilan sebelah kiri yang kalian lihat tidak ada masalah sob, ini masih mulus sekali. Pokoknya untuk bagian cat, bagasi, dan kap mesin aja yang perlu kalian perhatikan. Kalau untuk bagian atap sih masih bagus banget, tidak ada pudar. Termasuk bagian tampilan sebelah kiri tidak ada pudar-pudar sama sekali. Mungkin secara kilas untuk bagian eksterior secara keseluruhan sih masih sangat layak sekali sob. Nah sekarang kita akan tengok untuk isi bagasinya. Iya, ini untuk kondisi bagasinya, kondisi soknya masih sangat lumayan bagus, seperti yang kalian lihat. Lalu untuk isi bagasinya ada drigen, biasanya untuk air radiator, ban serep kita lihat ada, kunci bannya juga ada. Tinggal dongkrak nih yang belum ketemu. Kita lihat dongkraknya tidak ada sob ternyata. Jadi untuk keadaan kunci-kunci hanya ban serep dan kunci ban saja sob yang ready. Oke sob, sekarang kita akan membahas bagian interior ya. Jadi pantengin terus vlog ini sampai habis, jangan di skip. Kita akan masuk ke bagian interior. Check it out. Nah, sekarang kita akan buka kondisi dari interiornya. Treng teng. Nah, seperti ini sob. Untuk lampu door lampnya masih nyala ketika pintu dibuka, termasuk lampu kabin tuh. Jadi lampu kabin dan door lamp statusnya normal, tidak ada mati. Dan untuk keadaan power window-nya tadi sudah saya jelaskan masih hidup semua, termasuk electric mirror. Dan kita bergeser ke bagian dalam sob. Nah, ini dia sob. Untuk bagian jok kulitnya masih original semua 100%, namun sudah retak-retak, bahkan ada yang sobek tuh di bagian senderan. Jadi yang bagian jok supir sama mana ya, bagian belakang ntar kita lihat ya,
Tapi kalau untuk bagian depan jok supir aja yang setidaknya kurang enak dilihat. Tapi untuk jok samping supir masih utuh walaupun retak-retak. Dan ini setirnya memakai panel wood tapi orinya dia. Lalu untuk shifter maticnya panel wood, asbak panel wood. Dan tip radio kita memakai single DIN, sudah bisa aux, USB dan radio. Ini kebetulan kilometernya sudah 177.576 ongoing sob. Nah sekarang kita tengok bagian belakangnya sob. Nah untuk keadaan status door trim depan belakang masih originalnya dia. Dan ini sob terdapat robek di bagian pantat jok. Bukan pantat sih, samping pantat. Tapi kalau untuk dudukannya sih tidak ada yang robek cuil, termasuk senderannya. Dan itu ada lampu baca tambahan dan kerai masih ada terpasang rapi. Plafon bagus bersih sob, tidak tidak turun, tinggal hanya kotor noda-noda biasa. Dan inilah layout dari kursi penumpang. Oke sob, sekarang saya akan duduk di bagian kabinnya sob. Iya loh. Nah saya sudah berada di dalam kabin sob. Mungkin agar lebih jelas lagi kondisi dari interior mobil ini. Untuk konsol tengah rapi, tidak ada retak. Termasuk bagian shifternya, termasuk bagian armrestnya, dan lacinya juga masih keadaan bagus. Sun visor bersih, kanan kiri, plafon juga bersih. Sebenarnya hanya bagian belakang aja yang kotor tuh. Lalu untuk odometernya masih sangat sempurna sekali, tidak ada yang mati sedikit pun. Untuk tombol-tombol lainnya masih berfungsi semua sob. Jadi nanti tinggal kalian cek aja, termasuk pilar A, pilar B nya masih sangat bagus sekali, tidak ada masalah. Dan sekarang kita akan kontak. Nah sekarang kita akan kontak sob. Tuh sob, untuk semua indikator normal. Ini tip radio juga normal. Saya kecilin dulu takut copyright. Dan kita akan mulai untuk menstarternya. Nah sekali starter nyala sob, tidak ada masalah. Dan tip radio nyala. Untuk keadaan antenanya pasti otomatis naik. Kita akan nyalakan AC nya sob. Cukup satu aja, cukup satu saja. Itu semburannya sudah nikmat sekali. Apalagi di kala puasa pasti bikin ngantuk. Dan dinginnya pasti sob, seperti itu. Jadi untuk keadaan interior sih, kalau kalian bisa menilai, hanya minor di bagian jok saja. Tapi kalau untuk bagian dashboard sangat bagus sekali. Apalagi karpet dasarnya tuh masih utuh, tinggal di detailing saja, tidak ada masalah. Ini pun juga plafon bersih sebenarnya, cuman kotor-kotor dikit di bagian tengah. Mungkin segitu aja sob untuk keadaan interior dari mobil Volvo 960 GL non turbo tahun 94, 2300 cc, dimana 4 silinder segaris. Oke, sekarang kita akan cek di bagian mesinnya. Kita akan buka untuk bagian mesinnya dan kita akan cek. Nah kita akan cek untuk bagian mesinnya sob. Untuk shocknya masih bagus sekali. Dan ini status mesin nyala, seperti yang kalian lihat, masih bersih sekali, tidak ada masalah. Ini status AC nyala, makanya extra fan nyala. Dan ini untuk kipasnya tidak lagi menggunakan visco ya sob, jadi sudah menggunakan extra fan. Untuk status aki masih bagus sekali, tidak ada loyo ataupun lemah. Dan untuk keadaan mesin masih halus, tidak ada kencang ataupun getar. Temperatur masih sangat layak dan tidak overheat. Oke sob, mungkin sebelum memasuki segmen terakhir, saya akan menyimpulkan apabila kalian tidak menangkap info yang saya sampaikan tadi. Jadi saya akan menyimpulkan untuk kondisi mobil ini, yang dimana surat-suratnya lengkap, keadaan AC dingin, mesin halus, tidak rembes ataupun tidak bocor olinya, power steering juga normal, enteng banget.
Dan untuk keadaan maticnya juga masih lumayan bagus. Dan untuk keadaan cat eksteriornya masih original banget. Tadi sudah saya ketok-ketok masih kaleng. Paling hanya bagian dari kap mesin dan bagasi aja. Dengan mengucapkan bismillah, insya Allah mobil ini akan saya rilis di harga Rp28.500.000. Nego di depan unit, jangan di depan presiden, oke? Pokoknya kalian bisa cek di rumah, tes unit, lalu cocok, lalu bayar, lalu tinggalin. Jadi untuk kalian yang bisa melihat vlog ini dan tertarik dengan unit yang saya bawakan ini, kalian bisa follow di Instagram dagangan saya, yaitu @daganganmobil.id yang akan saya munculkan di layar ini, atau kalian bisa telepon dan WhatsApp di nomor yang akan saya munculkan juga di layar ini. Pokoknya antara dua itu kalian follow up, lalu tanya-tanya, jika cocok datang, nanti saya share log dan buktikan sendiri. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk vlog review singkat saya mengenai review mobil dagangan yang ada di belakang mobil saya ini. Jadi semoga kalian bisa menangkap infonya dengan jelas, dan yang terpenting harganya cocok untuk kita berdua. Oke sob, mungkin sampai sini dulu. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan info terbaru dari kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dan untuk kalian yang beragama muslim, sesaat lagi akan menantikan berbuka puasa. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.